Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber, semangat pagi, salam ekstrim. Kesempatan hari ini kita akan belajar bersama kepada dua Sri Kandi, ya, Bunda Poppy dan Jeng Ema. Lihat selengkapnya. Bukan hanya kebebasan waktu yang Bunda rasakan, tapi kebebasan mulai merasakan kebebasan finansial. Kenapa Bunda rasakan kebebasan finansial, Pak Steven? Yang Bunda rasakan sekarang ini perjuangan dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Bunda boleh rasakan mulai bulan Agustus. Passive income itu sudah mulai ada. Yang Bunda rasakan sekarang ini serasa di rumah punya ATM, Mbak Steven. Ada brand skincare, ada brand dekoratif. Dan karena memang sementara ini harus dan terpaksa harus berhenti dalam suasana pandemi. Dan sekarang kayaknya sudah jatuh cinta dengan Vito. Alhamdulillah atas izin Allah, dengan bangga menjadi seorang VTuber. Sampai hari ini Bunda menduduki sebagai peringkat platinum, dan sama-sama dengan sahabat yang lain Bunda mulai dari mempunyai satu mutu atau satu visi untuk seluruh grup Bunda adalah with VTube towards a happy family. Dengan VTube menuju keluarga bahagia. Itu yang Bunda rasakan. Dan itu yang Bunda akan perjuangkan untuk VTuber, untuk sahabat-sahabat VTuber Bunda untuk menuju kemerdekaan secara finansial. Ya, pada saat itu saya kecelakaan. Dalam masa jam kerja, kaki saya patah. Nah, apa yang terjadi pada saat itu, ini juga pelajaran bagi semua Anda yang mengikuti Zoom meeting ini sebagai seorang pekerja. Saya 3 hari setelah kecelakaan, saya disuruh untuk membuat surat pengunduran diri, dipecat secara halus. Itu yang terjadi. Sakit, begitu sakit luar biasa. Padahal saya totalitas kepada perusahaan. Apa yang dikatakan, Anda belum sukses. Kalau Anda ketika sukses Anda jatuh, Anda bangun lagi, kemudian Anda sukses lagi, itu barunya, itu namanya Anda sukses sejati. Itu yang selalu saya ingat dalam diri saya. Dunia sudah berubah, semua melalui offline. Dan saya harus realistis. Saya bukan orang yang mudah putus asa. Dalam kondisi kaki patah pun, karena saya orang hidup yang selalu punya target dalam hidup saya. Mas Oo, putra dari Bu Poppy yang memperkenalkan saya dengan VTube. Untungnya saya punya Bunda Poppy yang selalu mendampingi saya. Dari saya tidak mengerti, kemudian saya diajak, kemudian saya dari satu grup sampai punya beberapa grup pada waktu. Welcome back to my channel GSBV. Oke saudaraku, yang belum subscribe silahkan tekan tombol merah dan loncengnya jangan lupa. Ini baru permulaan. Setelah ini akan saya ceritakan, akan saya tampilkan juga adalah kisah dua Sri Kandi, curahan hati dua Sri Kandi yang melahirkan banyak platinum di Indonesia. Kita harus belajar dari beliau, simak sampai akhir. Dua Sri Kandi ini adalah Sri Kandi dari Cimahi, Bandung. Dan yang kedua adalah Sri Kandi Jeng Ema, ini dari Yogyakarta. Ini luar biasa, paduan dari dua Sri Kandi ini melahirkan banyak platinum dan banyak leader di Indonesia. Dan luar biasa VTube memiliki dua Sri Kandi yang mantap ini, sehingga banyak sekali Pak Feli, kemudian Pak Hadi, banyak sekali juga yang dilahirkan termasuk di Surabaya dan di seluruh Indonesia ini. Mereka kompak untuk menjalankan visi dan misinya. Oke, saudaraku, ini nanti akan saya berikan ulasan, ringkasan dari V-Live beliau berdua. Dan pastinya powernya sangat besar. Simak sampai akhir, jangan di skip ya. Dan teruskan kepada grup-grup Anda. Pastikan dari video ini kita bisa belajar banyak dari beliau. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah Bunda Poppy PLC 211 ini. Monggo Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua sahabat VTuber Indonesia. Sampurasun untuk sahabat-sahabat VTuber saya yang ada di Bandung. Pertama-tama Bunda panjatkan kehadirat Ilahi Robbi bahwa pada kesempatan malam hari ini Bunda mendapatkan satu kehormatan untuk bisa sharing di acara yang sangat luar biasa untuk keluarga VTube, yaitu di V-Live. Bunda bisa bercerita, bisa sharing yang senantiasa nanti menjadi kenangan buat sahabat-sahabat VTuber di seluruh Indonesia. Hormat Mr. Jegal yang telah
berkenan membuat satu konsep bisnis yang luar biasa indah untuk para VTuber Indonesia khususnya, bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh Asia, merasakan indahnya bersama VTube. Semoga beliau selalu sehat-sehat, amin, dan beliau selalu mempunyai konsep-konsep yang terbaik untuk para VTuber di seluruh Indonesia. Dan yang kedua, Bunda boleh menyapa Bapak Wilbert Karimun sebagai ucapan terima kasih kami semuanya bahwa beliau telah menerima peluang yang sangat besar untuk VTube bisa berada di Indonesia beserta seluruh manajemen. Ada Pak Yusuf, ada Pak Nova, dan lain sebagainya yang mungkin Bunda belum bisa sebutkan semuanya. Dan termasuk di V-Live atau di Zoom VTube. Dan juga yang kami hormati Bapak Dedi, Dr. Dedi, Pak David, beliau adalah top leader Diamond Bandung 1, dan seluruh sahabat VTuber dari leader-leader VTuber dari Star Hero. Selamat malam dan terima kasih selama ini udah banyak membimbing Bunda. Dan juga yang kami banggakan, kami cintai sahabat-sahabat saya, sahabat pengajian saya, leader saya, upline saya, dan juga sahabat-sahabat Bunda yang ada di beberapa daerah. Kami boleh sampaikan bahwa Bunda ini punya beberapa Sri Kandi, Pak Steven. Ada Sri Kandi Jogja, itu sebutan untuk PAC 250, Jeng Ema Jati. Ada juga Sri Kandi Jakarta, di sana ada Jeng Aina, ada Jeng Desi dan semuanya. Ada juga Sri Kandi Bandung, ada grupnya Non Rani, ada sahabat saya, dia satu pekerjaan dengan saya. Dan juga ada sahabat-sahabat Bunda yang di Semarang, ada Pak Felix, dan Mami Vicky, dan semuanya. Dan juga ada sahabat-sahabat Bunda yang dari Surabaya. Di sana juga ada PLC 444, ada Ibu Juni yang sudah ada di posisi peringkat yang luar biasa di VTube. Bahkan ada si cantik yang semangat luar biasa, PLC 486, Hasian yang selalu memberikan spirit support untuk adik-adik generasi muda, karena memang masih sangat muda sekali. Dan juga pada kesempatan malam hari ini kiranya Bunda boleh kasih salam semuanya sehat-sehat selalu, dan kita semuanya adalah satu hati, satu komando, long life VTube. Bunda lahir di Jogja, besar di Surabaya, tua di Bandung, rencana pensiun bersama VTube ada di Bandung, ada di Cimahi khususnya, dan Bunda mempunyai 4 putra. Kalau dulu di rumah paling cantik, kalau sekarang cucunya yang cantik-cantik. Bunda mempunyai 7 cucu, makanya senang dipanggil Bunda. Karena kalau dipanggil Bunda itu terasa hatinya itu adem gitu. Itu perkenalan singkat tentang Bunda. Latar belakang Bunda lama dalam dunia kecantikan, khususnya bekerja di dalam sebuah perusahaan kosmetik yang ada di Indonesia. Hampir 20 tahun saya berada di dalamnya. Hampir keliling di seluruh Indonesia bagian barat Bunda pernah rasakan dari tugas perusahaan. Bahkan untuk ekspansi pertama kali Bunda ditugaskan di daerah Padang, Pekanbaru, Batam, itu Bunda mendapatkan kepercayaan dari manajemen untuk bisa merintis di sana. Dan alhamdulillah, karena kalau di Padang, Pekanbaru, Batam itu dulunya bukan nama perusahaan tapi adanya Lapopi, ada tambahannya. Lalu juga Bunda pada saat perusahaan kami ekspansi ke Brunei, Bunda juga mendapatkan kepercayaan untuk merintis di Brunei, memperkenalkan produk kosmetik yang Bunda pegang, itu sampai tahun 2010. Di efektif di tahun 2010, sebelumnya Bunda sudah mulai merintis nih. Pada saat masa kerja ini kan masa belajar, pada saat kita kerja ini sebenarnya masa sekolah, masa kuliah, di mana kita bisa mempersiapkan masa depan kita dengan bekerja, kita bisa sambil belajar. Dan efektif 2010, Bunda resign dari pekerjaan Bunda di sebuah produk kosmetik tersebut, dan Bunda mulai merintis mengembangkan nama pribadi, mengembangkan nama Bunda yang bergerak di dalam dunia event organizer maupun training development. Alhamdulillah, Bunda mendapatkan kepercayaan dari beberapa perusahaan yang sudah mungkin puluhan perusahaan yang telah mempercayakan pengemasan eventnya, bagaimana membuat konsep-konsep di sebuah perusahaan untuk launching produk, untuk workshop, untuk seminar maupun untuk gathering. Bahkan kontraknya biasanya kalau dengan event organizer Bunda itu kontrak paket. Bahkan pernah di dalam satu perusahaan kita sosialisasi untuk berkafe dan cantik itu hampir di
dalam 1 tahun itu kita ada kontrak event 75 titik event di seluruh Indonesia. Sementara ini harus dan terpaksa harus berhenti dalam suasana pandemi. Dan sekarang kayaknya sudah jatuh cinta dengan Fitup, ya. Alhamdulillah atas izin Allah dengan bangga menjadi seorang Fituber. Sampai hari ini Bunda menduduki sebagai peringkat platinum dan saat tanggal 18 April Bunda resmi menjadi seorang Fituber dengan peringkat mulai dari bronze, Bunda rasakan berkembangnya lagi menjadi seorang pendidik menaik di peringkat silver, lalu naik di peringkat gold, dan alhamdulillah pada posisi gold ada pengumuman dari perusahaan untuk boleh mengajukan bergabung di dalam satu wadah yang sangat luar biasa, yaitu di PLC, dan Bunda mendapatkan ID PLC 211. Itu yang sangat membahagiakan buat saya, Pak. Langkah Bunda dimanapun sekarang ini sudah menjadi tuntutan hati, kalau ada ketemu dengan siapapun di samping Bunda, di dekat Bunda, dan mereka memegang satu handphone Android, ini kayaknya jantung Bunda ini akan menggerakkan mereka gitu. Hati Bunda itu harus mendekatin mereka dan Bunda harus mengajak mereka untuk bergabung. Itu sudah menjadi apa ya, magnet yang luar biasa buat Bunda dari kalangan manapun, baik itu dari kelas menengah, kelas bawah, dari kelas penjual makanan yang di pinggir jalan, itu Bunda deketin mereka untuk Bunda perkenalkan dengan Fitup, karena Bunda berharap mereka semuanya itu bisa merasakan seperti yang Bunda rasakan. Fitup ini memang layak untuk diperjuangkan. Sekarang ini Bunda mempunyai 20 grup Fitup, baru 20 grup, belum banyak. Ada 20 grup Fitup yang semuanya Bunda ada di dalamnya, sehingga kami bisa sharing, kami bisa memberikan edukasi apa-apa yang kami dapatkan dari PLC untuk bisa kami transfer kembali kepada seluruh member, kami sampaikan dengan maksimal, sehingga satu visi, satu misi, satu hati, satu komando itu benar-benar akan tercipta di dalam satu grup Bunda. Kalau Bunda boleh katakan mempunyai satu mutu atau satu visi untuk seluruh grup Bunda adalah with Fitup towards a happy family. Dengan Fitup menuju keluarga bahagia. Itu yang Bunda rasakan. Dan itu yang Bunda akan perjuangkan untuk Fituber, untuk sahabat-sahabat Fituber Bunda untuk menuju kemerdekaan secara finansial. Pertama adalah kebebasan waktu. Kalau waktu di IO saya harus tinggalin keluarga lama, ini jadi sedih karena berbeda sekali 180 derajat. Kebebasan saya sekarang ini benar-benar Bunda bisa rasakan. Waktu saya menjalankan IO 10 hari, seminggu sampai 10 hari saya harus tinggalin keluarga dalam event roadshow, karena saya juga bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Bunda konsepkan. Lalu pada saat saya juga bekerja, karena waktu di pekerjaan saya juga saya pegang di divisi promotion, saya juga harus keliling di seluruh Indonesia, banyak waktu yang saya harus tinggalin keluarga. Bersama Fitup, saya banyak sekali kebebasan waktu yang Bunda rasakan bersama suami, bersama keluarga semuanya, bersama cucu-cucu, sehingga bukan hanya kebebasan waktu yang Bunda rasakan, tapi kebebasan mulai merasakan kebebasan finansial. Kenapa Bunda rasakan kebebasan finansial, Pak Steven? Yang Bunda rasakan sekarang ini perjuangan dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Bunda boleh rasakan mulai bulan Agustus, passive income itu sudah mulai ada. Yang Bunda rasakan sekarang ini serasa di rumah punya ATM, Pak Steven. Jadi gini, kenapa Bunda rasakan di rumah itu punya ATM? Jadi kalau perlu ATM nggak harus ke ATM, tidak harus pergi ke bank, tapi cukup kita jalankan misi, kita kumpulkan misi kita kumpulkan viewpoint kita dengan sukacita, dengan semangat. Lalu pada saat kita memerlukan kebutuhan kita bisa berangkatkan hanya cukup ke exchange counter. Nggak lama waktunya, 3 menit, 5 menit, 10 menit itu paling lama. Itu sudah masuk ke rekening kita, Pak Steven. Itu hebatnya Fitup. Itu yang tidak Bunda rasakan di pekerjaan yang dulu. Itu jadi di rumah, ya. Di rumah benar-benar stay at home tapi berkarya. Stay at home tapi bekerja. Stay at home
tapi kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Itu yang Bunda rasakan. Itu perubahan yang benar-benar Bunda nikmatin dan Bunda rasakan. Ini benar-benar perubahan secara finansial, perubahan secara waktu. Jadi kita banyak lebih sahabat Bunda. Harapan Bunda nanti ke depannya bisa bertatap muka dengan sahabat Bunda yang ada di seluruh Indonesia. Itu harapan Bunda. Lalu juga lebih fokus membangun tim, lebih mengembangkan Fitup ini lebih kuat lagi, karena Fitup adalah masa depan Bunda, Fitup adalah impian Bunda, Fitup adalah harapan Bunda untuk ke depannya. Jadi harus benar-benar fokus dari hati. Justru dengan adanya Fitup lebih memacu, lebih terpacu, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat Bunda di seluruh Indonesia, para Fituber merasakan seperti yang Bunda rasakan. Yang masih belum merasakan secara finansial, berjuang terus. Fitup ada untuk kita. Fitup layak untuk diperjuangkan, dan semua pasti akan sampai, akan indah pada waktunya. Itu yang pasti akan terjadi. Karena jenjang karir di Fitup ini ternyata tidak seberat dalam bayangan Bunda, Pak Stephen. Kami punya mentor Dr. Dedi 3 bulan sampai. Ada lagi yang spektakuler 58 hari sampai, dan itu menjadi mimpi Bunda. Mudah-mudahan Allah izinkan di akhir tahun ini Bunda bisa mencapai goal impian di Diamond Bank. Itu yang benar-benar menjadi harapan Bunda, dan juga seluruh sahabat Fituber Bunda bisa merasakan puncak impiannya bersama Fitup. Itu yang rencana ke depan Bunda akan lakukan. Banyak live dengan sahabat-sahabat Bunda, mulai bikin pertemuan. IO Bunda akan bergerak buat Fitup nantinya. IO Bunda akan berjuang untuk Fitup, bukan untuk siapapun. Karena Fitup adalah Bunda. Fitup adalah harapan Bunda. Jadi Bunda yakin Bunda akan melakukan selama yang bertahun-tahun Bunda lakukan, mengemas event, berjuang untuk mensosialisasikan, memberikan tips dan triks untuk ibu-ibu. Biasanya kalau di event, saya banyak bicara tentang penampilan, Mbak Stephen. Banyak bicara tentang kecantikan, banyak bicara tentang komunikasi. Tapi sekarang ini Bunda kedepannya Bunda akan banyak bicara tentang itu kedepannya. Selanjutnya adalah Jeng Emma Jati dari PLC 250. Kami persilahkan, monggo Bunda. Oke, terima kasih. Salam Fituber, semangat tanpa batas untuk semuanya Fituber Indonesia. Pertama kali saya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana mempertemukan saya dengan bisnis Fitup yang sangat luar biasa ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada My Future Business School dan segenap manajemen dan jajarannya, juga Pak Wilbert Karimon. Juga para leader, saya ucapkan terima kasih sekali yang banyak mensupport saya, yaitu Dr. Dedi, Pak David, Bu Popi, kemudian ada leader dari tim-tim saya, Pak Felix, Pak Hadi, Hasian, beserta semua tim saya yang tidak bisa saya sebutkan. Saya sangat berterima kasih sekali. Tanpa Anda semua, saya tidak akan pernah ada di sini dan saya tidak akan pernah mencapai platinum. Seperti itu. Asli saya Jakarta. Kemudian saya domisili sekarang saya di Jogja. Saya masuk Jogja tahun 98. Pada saat itu 1998. Reformasi besar-besaran, ceritanya mencari kenyamanan di Yogyakarta. Usia 26 tahun. Pada waktu itu 26 tahun. Sudah punya anak 2. Kenapa saya pindah ke Jogja? Pada saat itu saya keluar dari sebuah distributor, saya masuk ke sebuah perusahaan direct selling, di mana di perusahaan direct selling itu memberikan kesempatan kepada saya untuk membuka lahan baru, untuk memasarkan produk baru, untuk merekrut orang baru. Karena pada saat itu Jakarta begitu luar biasa, orang kena PHK, semua toko-toko tutup, hancur dan lain sebagainya. Saya berangkat ke Jogja, tetapi Jogja juga sama, tetapi memang jauh lebih aman. Nah, disitulah saya mengembangkan dari 9 orang yang saya bawa jadi berkembang
lebih dari 300 orang memenuhi untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Latar belakang saya itu berlatar belakang saya pindah dari Jakarta ke Jogja. Yaitu saya masuk ke dalam sebuah perusahaan direct selling yang mana saya juga ingin mengubah hidup saya ketika itu juga bisnis offline ya, juga tanpa modal. Saya membesarkan, kemudian saya terus berjalan kurang lebih 13 tahun dari saya menjadi cuman ikut jadi sampai menjadi owner. Pada waktu itu dari saya bukan apa-apa menjadi apa-apa, dari saya tidak punya saya sampai punya semuanya. Tapi ketika memang zaman sudah berubah, kita harus realistis. Saya juga hancur, ratusan juta saya hilang, apapun yang saya punya habis total, dan saya bahkan bisa ada di bawah telapak kaki orang saya jatuh. Tapi satu hal yang saya ingat dalam diri saya, selama ada atmosfer di dalam diri saya tidak akan pernah mati kelaparan. Saya sudah tahu jalan sukses, maka saya akan melaluinya dan berani berproses kembali. Karena saya pernah ingat ketika saya berhasil di sebuah direct selling, saya menjadi manajer, ada seorang dosen dari UKI sastra Inggris. Dia mengatakan kepada saya ketika orang menyalami saya sebagai orang yang selamat, dia katakan kamu belum selamat. Saya tidak mengucapkan selamat karena kamu belum sukses. Apa yang dia katakan? Anda belum sukses. Kalau Anda ketika sukses Anda jatuh, Anda bangun lagi, kemudian Anda sukses lagi, itu namanya Anda sukses sejati. Itu yang selalu saya ingat dalam diri saya. Seperti itu Pak Wikri. Tahun 2014 ke 2018. Tragisnya pada saat itu saya kecelakaan. Dalam masa jam kerja, kaki saya patah. Nah, apa yang terjadi pada saat itu, ini juga pelajaran bagi semua Anda yang mengikuti Zoom meeting ini sebagai seorang pekerja. Saya 3 hari setelah kecelakaan, saya disuruh untuk membuat surat pengunduran diri, dipecat secara halus. Itu yang terjadi. Sakit, begitu sakit luar biasa. Padahal saya totalitas kepada perusahaan tersebut. Tetapi saya bukan orang yang mudah putus asa. Dalam kondisi kaki patah pun, karena saya orang hidup yang selalu punya target dalam hidup saya mentarget dalam jangka waktu 3 bulan, awal 2019 Januari saya sudah harus bisa beraktivitas. Itu yang terjadi dan saya mulai beraktivitas. Kemudian saya ikut menjadi event organizer, kemudian saya masuk di wedding organizer. Ternyata begitu saya dalami, ternyata saya merasa bukan jiwa saya. Lalu kemudian saya mengambil keputusan, saya menjadi subdis supplier kosmetik sampai detik ini. Saya pertama kali kenal bisnis ini dari grup marketing. Kebetulan saya aktif di beberapa grup marketing dan saya juga salah satu ketua nasional dari salah satu grup marketing yang membernya lebih dari 1.000. Di situ saya ada yang share, kebetulan terima kasih Mas Oo, putra dari Bu Popi yang memperkenalkan saya dengan VTube. Waktu itu saya ngisi aplikasi, saya ngisi data, kemudian saya apply. Setelah itu saya kirim, Mas Oo bilang masuk ke grup ya Bu, katanya. Kemudian dimasukkanlah saya ke grup, tapi setelah itu saya ditinggalkan sama Mas Oo. Tapi untungnya saya punya Bunda Popi yang selalu mendampingi saya dari saya tidak mengerti, kemudian saya diajak, kemudian saya dari satu grup sampai punya beberapa grup pada waktu itu sebelum launching ya, dengan banyak kendala pada waktu itu pertama awal kenal. Kemudian ketika belum launchingnya VTube, saya meeting dengan meeting Zoom ya, pada waktu itu ada Dr. Dedi yang saya ingat pertama kali, kemudian Pak Wilbert Karimun. Jujur saya pada waktu itu terkesan sekali dengan Pak Wilbert Karimun dan saat itu pula saya jatuh cinta kepada VTube. Luar biasa, dan saya dalami benar-benar marketing plan yang dijelaskan pada waktu itu dan kita banyak bertanya pada waktu itu. Begitu luar biasa, itu kenangan yang buat saya nggak akan pernah terlupakan. Saya sangat interest
dengan bagaimana cara Pak Wilbert menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, bahasa yang sangat mudah diterima, bahkan dengan voice note yang sering diberikan, rekaman-rekaman yang ketika kita mengalami satu down, lelah, manusiawi sekali, ketika kita mendengarkan rekaman suara dari Pak Wilbert, ya, kita menjadi menggelora kembali bahwa kita punya harapan, kita punya masa depan, bahwa Fitup bisa menjadikan dan bukan sekadar menjanjikan bahwa akan menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik. Ketika kita down, selain mendengarkan seperti itu, kita harus mencari pegangan, yaitu leader. Leader siapa yang bisa bahasa kita tuh ngecas. Antara saya dengan Bu Darna itu seringkali kita ngecas. Bukan cuma, jadi Bu Darna selalu bilang bukan hanya downland, tetapi upland pun kita sedang mengalami manusiawi sekali. Kita saling mengecas, saling bersinergi. Jadi jangan pernah sendiri, carilah orang yang bisa membuat pegangan Anda bisa lebih bersemangat lagi. Satu, saya harus upgrade diri. Upgrade diri bahwa masa itu selalu berganti. Sekarang adalah era-era digital. Walaupun saya terus terang saya orang yang gaptek, tetapi kuncinya saya mau belajar. Bahwa kita harus realita. Ketika saat pandemi semua orang di off, harus di rumah, tapi saya tidak pernah kehabisan. Disitulah saya punya kontak yang begitu banyak di dalam handphone saya. Karena Fitup mempunyai sistem yang sangat unik, yang tidak sama seperti bisnis-bisnis yang saya temukan di dalamnya. Karena tanpa modal, Rp1 pun kita sudah bisa mendaftar. Kemudian ada profit sharing di sananya. Nah, kemudian ada point group yang dimana perusahaan tidak mengambil Rp1 pun. Dan yang terpenting adalah belajar tentang manajemen, tentang marketing plan diperdalam dan dipahami. Dan saya belajar marketing plan itu lebih dari 25 kali. Belum ada PDF, saya dengarkan, saya tulis, saya pahami, saya tulis setiap malam sampai saya dikomplain sama anak dan suami saya, "Mama kayak orang gila," kata dia kayak gitu. "Apa itu orang gak jelas," katanya. Gitu. Saya tetap lakukan, tetapi akhirnya saya menemukan dan memahami bahwa memang Fitup sangat luar biasa dan memiliki sistem yang sangat unik yang tidak sama dengan bisnis-bisnis yang lain. Saya memulai registrasi di Fitup itu tanggal 16 April. Kemudian saya diverifikasi tanggal 20 April. Kemudian saya menjadi bronze itu tanggal 5 Mei. Kemudian saya naik ke silver tanggal 27 Mei. Nah, dari silver ke gold memang saya cukup lama, itu tepat pas hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus saya naik ke gold. Nah, kemudian saya naik ke platinum juga, sejarah yang sangat luar biasa dan mudah diingat karena pada waktu itu begitu saya tahu angka itu, karena saya juga dari gold saya sudah punya target bahwa awal Oktober maksimal saya harus menjadi seorang platinum. Tanggal 10 bulan 10 2020 saya menjadi platinum. Karena ketika kita memulai sesuatu, kita harus punya target di dalam diri kita. Harus dan harus. Saya tanpa dukungan keluarga satupun, saya memulai bisnis ini. Bahkan mereka negatif karena anak-anak saya orang yang bermain di dunia medsos. Tapi apa yang saya lakukan, saya tetap berjalan. Bahkan orang di sekitar saya pun negatif dengan saya. Bahkan mengatakan bahwa gini, pernah ada teman-teman sesama grup marketing, karena dia tahu saya besar di grup tersebut, Bu Emma nggak takut nama Bu Emma jelek, karena nama Bu Emma sudah terkenal di untuk marketing, di dunia marketing. Karena kalau Fitup itu benar, nggak masalah Bu. Kalau Fitup itu ternyata penipuan, Ibu akan dituntut banyak orang. Tapi apa yang saya katakan, saya cuma bilang gini,
Saya percaya dengan kata hati saya. Saya percaya dengan perusahaan karena saya dari awal saya sudah mempelajari sistem ini dan saya tahu saya punya niat baik membantu rekan-rekan saya yang kehilangan pekerjaan, yang dapat gaji cuma 50%, yang punya THR dibayar selama 6 bulan dan itu tetap saya lakukan dan saya tantang semua. Karena bagi saya 1000 orang kata, kalau sudah berkata iya saya akan maju terus. Siapapun tidak bisa menghalangi saya. Lagi yang membuat saya begitu kuat untuk mencapai platinum, bahkan ke diamond nantinya. Ada seorang referral saya karena miscommunication, dia menjapri saya, ngata-ngatain saya, kamu terlalu naif, kamu terlalu membangga-banggakan Fitup, mendewa-dewakan Fitup. Dan kamu tidak pantas menjadi seorang leader. Dan kamu akan menyesal suatu hari nanti bahwa Fitup itu adalah penipuan. Saya tidak jawab japrian itu. Tapi saya dendam di dalam diri saya akan mengungkapkan pada mereka bahwa Anda semua salah. Anda semua tidak benar. Bahwa saya benar, bahwa Fitup benar, bahwa Fitup bukan penipuan, bahwa Fitup sudah membuktikan banyak orang yang berhasil, banyak membantu orang dari yang tidak punya menjadi bisa. Itu saya buktikan. Itulah yang memecut saya menjadi seorang platinum. Bahkan saya rela tidur sampai jam 2 malam, kerja 24 jam. Saya edukasi tim saya bantu tim saya di berapapun kedalaman dengan segala niat ketulusan saya karena Tuhan tahu. Ketika kita buat baik, jalani dengan baik, hasilnya pasti baik dan insya Allah kita akan mendapatkan hal yang barokah. Seperti itu Pak. Saya harus menggunakan ilmu per. Semakin saya ditekan, setelah terlepas sedikit loncatan itu semakin tinggi sekali. Itu yang saya lakukan Pak. Motivasi di dalam diri saya yang sangat kuat dan saya selalu attention dan selalu bersinergi dengan semua leader-leader saya, dengan member-member saya, setiap hari berkomunikasi dan ada permasalahan apa kita saling mengecas diri, itu kunci yang utama di dalam Fitup ini. Yaitu tadi bahwa di Fitup ini punya sistem yang sangat luar biasa. Yang tentu saya katakan profit sharing, ada jenjang karir yang jelas-jelas bahwa di dalam Fitup ini big boss myself. Bos terbesar adalah kita sendiri. Karena akun kita yang pegang, akun yang kita yang kendalikan, bagaimana mengelola VP, di situ semua ada di tangan kita. Dan perusahaan tidak mengambil uang serupiah pun dari member. Itu yang membuat saya lebih benar-benar tertarik di dalam Fitup ini dan belum pernah saya temukan di bisnis saya sebelumnya. Saya bisa ke platinum dengan satu hal Pak sebelumnya. Give more and get more. Kita berikan banyak, kita akan dapatkan banyak. Give less and get less. Anda berikan sedikit, maka Anda pun akan mendapatkan sedikit. Begitu saya mencapai platinum, alhamdulillah sangat luar biasa sekali income yang belum pernah saya dapatkan selama ini. Per hari saya bisa dapat ratusan dolar dan di sini memang saya yang tadi saya katakan apa sih yang harus saya lakukan ketika saya menjadi platinum, yaitu apa saya bisa memenuhi kebutuhan untuk keluarga Pak, membahagiakan keluarga, saya bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar saya bisa membayari sekolah keluarga saya yang single parent, saya bisa memodali anak-anak saya, terus bagaimana kembali lagi saya akan selalu bahwa di tengah rizkimu ada rizki orang lain dan kita selalu harus berbagi, seperti itu. Yang tadi saya katakan, saya sih simpel aja. Saya cuma menceritakan bahwa ada aplikasi lain yang nonton tapi membuang kuota banyak. Kemudian yang dapat income adalah si pembuat konten. Kemudian saya ceritakan di Fitup, kita cuma nonton
Durasi 5 detik sampai 10 detik, tapi kita dapat uang dan ajak orang sebanyak-banyaknya. Awalnya seperti itu. Kemudian saya everyday, saya selalu bikin status di WA. Everyday. Dan terus terang saya banyak menjaring referral saya itu dari status, kemudian dari Facebook, Instagram, tapi saya tidak begitu ya. Tapi juga offline, setiap saya ketemu orang, relasi-relasi saya kunjungi ketika saya ketemu dengan owner-owner, ketemu saya dengan orang-orang yang ada di outlet, saya semua tawarkan. Dan saya tidak pernah gengsi, saya tidak pernah malu, karena saya yakin bahwa Fitup ini bukan bisnis kaleng-kaleng, memang benar-benar terbukti. Itu yang saya lakukan. Dan saya menggunakan hukum rata-rata kalau di bisnis saya yang dulu. Semakin banyak kita menemukan orang, semakin besar peluang yang kita dapatkan. Dan yang utama di sini, secara pribadi, saya cuman menganggap ini adalah ibadah. Ibadah berbagi rezeki melalui Fitup. Kalau memang orang tersebut berminat, itu akan menjadi rezekinya dan sebagian rezeki saya. Apabila tidak, saya tidak pernah memikirkan. Jadi just do it saja, lakukan. Selama orang itu mau, kita akan bina. Kalau sudah tidak mau, tidak perlu dipikirkan, karena itu akan menjadi satu beban pikiran kita. Seperti itu, Pak. Saya nggak bosan untuk edukasi, saya nggak bosan untuk menjawab. Bahkan yang pada malu-malu di grup, lebih banyak japri, jam berapapun tetap saya layani. Bahkan telepon dari jam 12 sampai jam 1 malam pun dia benar-benar ingin belajar, saya layani. Karena untuk saat ini keluarga sudah mulai mengerti dan mendukung, sudah tidak pernah komplain lagi. Fitup adalah perpanjangan Tuhan untuk saya. Perpanjangan Tuhan, bagaimana saya bisa mengubah kehidupan saya, mengubah kepribadian saya yang harus memiliki satu kesabaran yang sangat luar biasa. Dan Fitup juga sangat berarti bagi saya, di mana saya harus membangun tim dan saya berbagi kepada mereka-mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi saya harus, Fitup menciptakan saya menjadi orang yang jauh lebih sabar menghadapi berbagai macam karakter yang begitu luar biasa di dalamnya. Fitup menjadikan saya orang yang jauh lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Dan Fitup menciptakan saya menjadi orang yang jauh lebih sabar, karena akhirnya terbersihlah kata-kata kesabaran akan memenangkan segalanya. Itu arti Fitup buat saya. Tujuan utama saya, kalau keluarga saya sudah jelas. Kebebasan finansial itu sudah saya dapatkan. Tujuan saya selanjutnya adalah mengajak teman-teman saya, khususnya teman-teman saya seperjuangan ketika memulai Fitup, menjadikan mereka naik ke peringkat dan kita sama-sama berada di puncak kesuksesan Fitup, yaitu Diamond, dan merasakan apa yang kita sudah rasakan. Jadi buat teman-teman semua, mari kita bangkitkan semangat kita. Totalitas, fokus, pelajari marketing plan dan pahami. Jangan pernah ada negatif sedikit pun di dalam diri kita semua. Jadi itu tujuan saya, mengajak semua teman-teman saya yang bersinergi dengan saya, biar bisa merasakan ini loh Fitup, bahwa Fitup itu tidak bohong, bahwa Fitup itu bukan penipuan, bahwa kita bisa menikmati hasil dari kerja keras kita di Fitup. Itu tujuan saya, Pak. Jadi saya tidak ingin sendiri, saya pengen semua juga merasakan apa yang kami rasakan. Luar biasa, bagi Anda yang stay tune sampai detik ini, berarti Anda mendapatkan power yang sangat mantap sekali dari dua Sri Kandi, Bunda Popi, senior kita bersama, dan Jeng Emma. Saya melihat, saya merasakan mereka semua mengamalkan ilmu yang saya sampaikan di GSBV.
Walaupun kami tidak kencan, tapi subhanallah saya merasakan energi yang begitu besar. BPD, Yituf, kemudian dari The Cash Flow Quadrant menyusun aset. Setelah itu beliau juga mengamalkan ilmu-ilmu motivasi-motivasi yang intinya fitup, bukan hanya mencari duit semata, hanya mencari dunia semata, tetapi ada tujuan lain yang lebih luar biasa. Terima kasih Dua Sri Kandi. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Salam ekstrim.